Bab 2101. Ledakan. Aura yang lebih kuat dan mendominasi meletus dari tubuh Azul. 2 dari 3 klon David langsung hancur. Yang tersisa tetap berada di depan Azul karena Azul sedang memegang bilah pedangnya. Jika orang lain, mereka pasti sudah melepaskan Ice Soul Excalibur saat ini. Namun, klon David dipanggil oleh setetes esensi darah, dan dia tidak takut mengorbankan dirinya sendiri. Karena itu, dia memegang gagang pedangnya erat-erat dan tidak terhempas. David ingin melihat dari dekat bagaimana Azul melakukannya. Ada 2 ledakan berturut-turut, dan tidak masuk akal baginya untuk terus menjadi lebih kuat dengan setiap ledakan. Mungkin Azul telah menggunakan beberapa teknik terlarang. Jika itu adalah teknik terlarang, maka pasti ada batas waktunya. Setelah waktunya habis, ia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Jadi, lebih baik menggunakan klon untuk menarik perhatian Azul. Jika semua klon hancur dan Azul menyerang bentuk utama, David akan benar-benar menderita. David, kau memaksaku melakukan ini. Jadi jangan pikir kau akan hidup mudah setelah aku mati. Kalian semua akan menjadi persembahan penguburanku dan aku akan menunggumu di neraka. Hahaha, kalian semua akan mati. Azul tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara, dia memegang bilah pedang itu dengan tangan kanannya, menarik kuat-kuat, dan menarik klon yang memegang Ice Soul Excalibur. Ketika klon itu menyadari bahwa dia ditarik oleh suatu kekuatan besar, tubuhnya mulai mencondongkan tubuhnya ke arah Azul. Tangan kiri Azul yang lumpuh karena God of Thunder Hammer juga tumbuh kembali secara paksa. Kemudian, dia menggunakan tangan yang dihasilkan untuk meninju. Tentu saja David tidak akan menyerah begitu saja. Jadi dia membalasnya. Ledakan. Setelah suara keras itu, klon itu merasakan suatu kekuatan besar menyerbu ke arahnya dan tubuhnya terlempar mundur. Pada saat ini, tangan kiri dan kanannya ditangkap oleh Azul dan dia ditarik paksa ke belakang. Sebelum David sempat bereaksi, wajah menyeramkan Azul muncul di hadapannya. Ledakan. Lalu ada rasa sakit yang tajam di kepalanya. Azul telah memukulnya dengan keras dengan sundulan kepalanya. Meskipun klon tersebut dipanggil oleh esensi darah, kekuatan pikiran yang digunakan untuk memanipulasi klon tersebut berasal dari David sendiri. Oleh karena itu, ia juga akan merasakan sakit ketika klonnya terluka parah. Namun, setelah kloningan itu mati, David dapat memulihkan kekuatan pikirannya. Jadi, selain merasakan sakit, hal itu tidak akan terlalu membahayakan dirinya. David hanya akan menderita kerusakan jika lawan dapat menghancurkan kekuatan pikiran dalam klon. Bagaimanapun juga, sebagian dirinya akan hilang. Sekalipun kekuatan pikiran David kuat, kehilangan sebagian darinya akan berdampak padanya. Azul membenturkan kepalanya langsung ke kepala klon David, menyebabkan David merasa sedikit pusing juga. Gaya bertarung habis-habisan ini membuat David merasa kewalahan. Diam-diam dia mengumpat dalam hatinya, sial, anak ini mau mati saja. Pada saat yang sama, dia sangat senang bahwa wujud utamanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran, jika tidak, akan merepotkan jika wujud utamanya menderita serangan ini. David tidak pernah menyangka Azul akan melawan sekuat tenaga saat merasa nyawanya terancam. Azul memegang tangan klon itu, agar klon itu tidak bisa lari. Saat ini, Azul sedang memancarkan energinya dengan ganas, jadi David tidak ingin ikut bersenang-senang. Dia tidak ingin merasakan sakitnya diserang. Oleh karena itu, dia menarik kembali kekuatan pikirannya dari klon tersebut. Tanpa kekuatan pikiran, klon itu hanyalah sebuah cangkang. Azul tidak tahu bahwa David diam-diam telah memanggil kembali kekuatan pikirannya. Ia hanya tahu bahwa orang di depannya adalah sebagian dari pradewa. Dia telah mengeluarkan Soul Blaze, dan di saat krisis tadi, dia telah menyalakan semua kekuatan jiwanya, jadi dia akan segera mati. Karena itulah, Azul harus mengambil salah satu nyawa mereka dan menjadikan mereka sebagai persembahan pemakamannya, apapun yang terjadi. Setelah itu, dia akan menunggu sampai seseorang dari keluarga Vader datang untuk membalaskan dendamnya. Si klon, yang kehilangan kekuatan pikirannya, tidak dapat lagi memegang pedang di tangannya, jadi dia menjatuhkan pedangnya. Saat ini Azul sudah gila. Dia membayar kekuatannya yang besar itu dengan nyawanya.
Ketika pertama kali menyalakan api ilahi, api itu menyala perlahan, dan dapat dihentikan kapan saja. Selama kekuatan jiwa tidak terbakar hingga titik kritis, masih ada harapan untuk bertahan hidup jika dia menghentikannya tepat waktu. Namun, letusan kedua menunjukkan bahwa Azul telah sepenuhnya membakar seluruh kekuatan jiwanya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Hal ini tidak dapat diubah lagi dan tidak dapat dihentikan. Satu-satunya hal yang menunggunya sekarang adalah kematian. Azul tahu bahwa dia akan mati. Tentu saja dia siap bertarung dengan gila-gilaan. Ah! Wajah Azul berlumuran darah saat ia meraung ke langit. Bab 2102. Klon yang kehilangan kendali tidak dapat menahan serangan Azul. Patah. Salah satu lengannya dirobek oleh Azul. Kemudian, potong. Azul langsung memotong klon itu menjadi beberapa bagian. Akan tetapi, tidak ada darah atau kengerian karena klon tersebut hanya terbuat dari setetes darah. Klon yang terluka parah itu menyelesaikan misinya dan menghilang di depan Azul. Hah? Apa yang telah terjadi? Azul menyadari ada sesuatu yang salah. Dia membuka matanya yang berwarna merah darah dan menatap tangannya. Orang yang tadi ada di tangannya, tiba-tiba menghilang. Dia segera melihat bagian-bagian lain yang telah dilepaskannya dan melihat bahwa semuanya telah hilang pula. Di mana dia? Mengapa dia pergi? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Azul. Ia bahkan bertanya-tanya apakah semua yang dilihatnya barusan hanyalah ilusi. Pada saat ini, Soul Blaze telah berakhir. Kalau saja dia tidak mengalami ledakan besar kedua, dia masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Sekarang, kekuatan jiwa Azul hampir habis. Energi dalam tubuhnya juga melemah dengan cepat. Bentuk utama David dapat mengetahui hal ini secara sekilas. Waktunya telah habis untuk teknik terlarang Azul. Ini kesempatanku. Dia mengayunkan pedang pemecah kejahatan dan cahaya pedang merah menyala sebelum mencapai Azul. Pada saat yang sama, dua klon lainnya muncul di depan wujud utama David dalam sekejap, menghalangi dan melindungi tubuh itu seandainya Azul memutuskan untuk memainkan trik kotor lainnya. David masih waspada terhadap orang ini dari peradaban level 9, meskipun dia sudah kelelahan. Tak apa-apa jika klonnya mati, tetapi David tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada wujud utamanya. Azul hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika cahaya pedang merah menerjang tubuhnya dan memotongnya menjadi dua. Pada saat itu, dia tidak dapat merasakan sakit lagi. Jiwanya hampir menghilang, jadi bagaimana mungkin masih ada rasa sakit. Melihat kedua sosok bertopeng di depan David, Azul teringat apa yang baru saja terjadi. Dia tertegun. Ternyata ketiga orang bertopeng itu tidak lebih dari 3 boneka. Tidak heran tidak ada darah. Tak heran mereka akan menuruti setiap perkataan David. Tak heran mereka langsung maju ke garis depan segala konflik. Tidak heran mereka tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Tidak heran David selalu berada di belakang. Orang yang berusaha keras dia bunuh hanyalah boneka. Memikirkan hal itu, Azul merasa sedih. David Liddell. Dia sangat mengingat nama itu. Sungguh trik yang bagus. Sungguh trik yang menakjubkan. Karena David dapat mengendalikan 3 boneka pradewa yang bersifat parsial, itu berarti dia jauh lebih kuat daripada boneka pradewa yang bersifat parsial. Jika lawannya bukan pradewa, mereka tidak akan mampu mengalahkan David dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jenius terbaik seperti Layla pun tidak akan menjadi lawan David. David adalah seorang jenius di antara para jenius. Azul bingung. Dia masih memiliki tenaga tersisa, haruskah dia mengirim pesan itu kembali ke keluarganya? Apakah itu akan membawa malapetaka bagi keluarga? Tidak, mustahil. Betapapun kuatnya Daud, dia hanyalah sebagian dari pradewa. Dia hanya punya 3 boneka dan aku sudah menghancurkan 1. Jika mereka mengirim pradewa, kita bisa memusnahkan kerajaan bintang. Azul tidak siap mati seperti ini sementara pembunuhnya bisa berkeliaran bebas. Oleh karena itu, pada akhirnya, ia tetap menggunakan sisa tenaganya untuk mengirim pesan itu kembali kepada keluarganya. Bab 2103. David, trik yang luar biasa. Aku, Azul Feder, belum pernah terkesan dengan siapapun dalam hidupku. Bahkan sebelum aku tertidur,
aku belum pernah terkesan dengan salah satu jenius terbaik Layla di generasi kita, tetapi hari ini, kau membuatku terkesan, kata Azul lemah. Terima kasih, jawab David acuh tak acuh. Aku penasaran apakah keberadaan seseorang sepertimu merupakan berkah atau kutukan bagi peradaban kecil level 7 seperti Star Kingdom. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. David, bisakah kau memberitahuku bagaimana cara melakukannya? Layla juga memiliki pasukan yang menghususkan diri pada boneka dan leluhur mereka sudah ada sejak lama, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan 3 boneka pradewa secara bersamaan, tidak seperti pradewa seperti dirimu. Teknikmu benar-benar tidak pernah terdengar. Azul menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jelas, menggunakan Soul Blaze dan membayar dengan nyawanya untuk membunuh boneka masih tidak dapat diterima olehnya. Awalnya dia ingin menyeret seseorang ke bawah bersamanya, tetapi ternyata orang itu adalah boneka David. Azul benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan gagal di peradaban kecil level 7 ini. Segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Saat terbangun, Azul sempat berpikir bahwa waktunya telah tiba. Tanpa diduga, itu ternyata menjadi akhir hidupnya. Dia tidak berdamai, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia masih bisa menghentikan Soul Blaze secara paksa di tahap pertama, tetapi tahap kedua tidak dapat diubah lagi. Kematian hanya masalah waktu. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. Manusia tidak dapat sepenuhnya memahami misteri alam semesta yang luas. Peradaban level 9mu hanyalah setetes air di lautan, jadi mengapa harus bertanya begitu banyak? Terkadang, kamu hanya perlu melihat hasilnya, karena prosesnya tidak penting, jawab David tidak relevan. Karena kau tidak mau memberitahuku, lupakan saja. Lagi pula, tidak ada gunanya tahu. Aku akan segera mati, tetapi David, aku akan memberimu hadiah besar sebelum aku mati. Terimalah. Setelah Azul selesai berbicara, dia tersenyum aneh kepada David. Kemudian, ia mulai terbakar dalam api yang tak terlihat dan langsung berubah menjadi cahaya biru. Wuih. Setelah itu, dia melesat ke dalam kekosongan. David tahu apa yang ingin dilakukan Azul setelah dia melihat senyum aneh itu. Anda ingin mengirim pesan. Jangan pernah pikirkan itu. David kemudian segera mengejar Azul. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga sosok itu untuk mengejar cahaya biru itu. Tepat saat David hendak mencegat cahaya biru itu, dia berhenti. Setelah memikirkannya, dia memilih untuk membiarkan klon melakukan pekerjaannya untuknya. Salah satu klon meraih cahaya biru. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dan langsung menyelimuti klon tersebut. Lalu, David merasakan getaran di jiwanya. Kekuatan pikiran klon itu hilang, dan klon itu pun menghilang. Mendesis. David terkesiap. Itu benar-benar jebakan. Si Pang Azul itu jahat sekali. David hampir berakting dengan wujud utamanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan cahaya biru jika digunakan padanya. Untungnya, pada saat terakhir, David yang berhati-hati itu ragu-ragu. Jika tidak, akibatnya tidak dapat diduga. Sekalipun dia bisa selamat, itu pasti akan sulit baginya. Setelah menyingkirkan klon, ledakan. Cahaya biru itu meledak dan sebuah suara berkata, David, aku tidak menyangka kau begitu berhati-hati. Benar saja, aku masih tidak bisa menyakitimu. Tapi aku belum puas. Tapi jangan terlalu senang, keluarga Vader akan segera datang. Berdasarkan jarak dari Layla ke Star Kingdom, kamu punya waktu 300 tahun untuk mempersiapkan diri. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk melarikan diri, tetapi Star Kingdom tidak akan seberuntung itu. Tempat ini akan hancur, banyak manusia akan mati untukmu, dan kamu juga akan menjadi pendosa seluruh Star Kingdom dan dicerca oleh banyak orang. Kamu akan mengalami nasib yang lebih menyakitkan daripada jika kamu mati. Hahaha. Pada akhirnya, cahaya biru menyusut seukuran kuku, melewati lapisan penghalang ruang dan memasuki ruang berdimensi tinggi dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh David. Bahkan penghalang ruang 9 dimensi tidak dapat menghentikannya. David tahu dia tidak dapat mengejarnya, jadi dia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk mencoba. Bab 2104. Sinyal terakhir yang dikirim Azul bahkan dapat menembus penghalang ruang 9 dimensi, jadi David tidak berdaya.
Dengan kekuatan pradewa yang dimilikinya, dia hanya bisa memasuki ruang 9 dimensi saja. Di ruang dimensi yang lebih tinggi, David bahkan tidak bisa membuka penghalang ruang, jadi bagaimana dia bisa mengejar Azul? Mendesah. David mendesah berat. Awalnya, dia ingin membunuh Azul dengan satu pukulan, tetapi pada akhirnya, keadaan berjalan ke arah yang tidak diinginkan. Orang-orang dari peradaban level 9 memiliki terlalu banyak tipu daya, jadi akan sangat sulit untuk waspada terhadap mereka. Bahkan di saat kematian, seseorang akan jatuh ke dalam perangkap lawan jika ia tidak memperhatikan. Menurut apa yang dikatakan Azul, Star Kingdom dan David masih memiliki waktu 300 tahun untuk mempersiapkan diri. Dilihat dari ini, jarak antara Star Kingdom dan Layla cukup signifikan. Butuh waktu lebih dari setahun bagi mereka dari Bima Sakti ke Kerajaan Bintang. Terlebih lagi, kemampuan peradaban level 9 tidak sebanding dengan Kerajaan Bintang. Oleh karena itu, kecepatan mereka pasti jauh lebih cepat. Berdasarkan ini, jarak dari Star Kingdom ke Layla setidaknya 500 kali jarak antara Star Kingdom dan Bima Sakti. Seberapa jauh itu? David pun tidak tahu. Dia tidak tahu seberapa maju tingkat teknologi peradaban level 9 atau seberapa cepat kendaraannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana cara menghitung waktu. Menyebalkan sekali. 300 tahun sudah cukup lama bagi manusia di bumi. Lagi pula, rentang hidup rata-rata manusia di bumi adalah antara 150 dan 200 tahun, dan tidak banyak orang yang dapat hidup lebih dari 200 tahun. Akan tetapi, bagi orang biasa yang berada di tingkat terbawah Kerajaan Bintang, 300 tahun sudah dekat. Bahkan orang-orang biasa pada tingkat terendah di Kerajaan Bintang dapat hidup selama ratusan atau bahkan 1000 tahun tanpa masalah sama sekali dengan menggunakan teknologi modifikasi genetika. Mereka yang kaya dan berkuasa bahkan dapat hidup selama ribuan tahun. Bagaimana mereka dapat menghindari krisis yang melibatkan keluarga Vader yang akan terjadi 300 tahun lagi? David merasakan banyak tekanan pada dirinya. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan ini. Yang lainnya seperti Sith, Zenon, dan para orang suci-suci lainnya pada dasarnya tidak berguna. Keluarga Vader akan datang, dan kemungkinan mereka mengirim pradewa sangatlah tinggi. Dalam hal itu, David sendiri harus terlebih dahulu menjadi pradewa, dan dengan bantuan klonnya, ia dapat menyelamatkan Kerajaan Bintang. Namun, masalah yang dihadapinya sekarang adalah dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia menghabiskan semua uang dalam sistem, dia tetap tidak akan mendapatkan poin mewah yang dibutuhkan untuk peningkatan selanjutnya. Benar, David tiba-tiba teringat. Menurut aturan sistem sebelumnya, Azul telah menghubungi keluarga Vader yang berada di peradaban level 9 Layla, jadi sistem harus terus ditingkatkan. Hal yang sama terjadi ketika mereka berada di bumi. David segera menyalakan sistem untuk memeriksa. Persis seperti yang dibayangkannya. Sistem telah memulai babak baru peningkatan. Hanya ada satu kalimat. Sistem sedang ditingkatkan. Harap tunggu. Setelah peningkatan selesai, sistem harus terhubung ke jaringan peradaban level 9 Layla. Namun, kini muncul satu masalah lagi. Dia berada di Kerajaan Bintang, jadi bagaimana dia harus menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah? David ingin pergi ke tepi Layla terlebih dahulu, meningkatkan kekuatannya ke pradewa, lalu kembali. Ia merasa bahwa jika ia bepergian sendirian, ia akan jauh lebih cepat daripada seluruh geng keluarga Vader. Dengan begitu, ia seharusnya bisa mengejar ketinggalan. Namun, dia tidak tahu jalannya. Saat dia berada di bumi, dia memiliki pelayan Pavan yang memimpin jalan. Sekarang Azul dan keempat tetua sekte Iridescent sudah mati, siapa yang akan membimbingnya? Terserahlah, aku hanya akan memikirkan ini setelah sistem selesai ditingkatkan. Bab 2105. David berbalik dari kehampaan dan kembali ke area terlarang sekte Iridescent. Sith, Zenon, dan yang lainnya masih menunggunya. Lorraine tetap di tempatnya. Ketika mereka melihat pertempuran telah usai, Nova dan para senior sekte Iridescent lainnya datang dan berdiri di samping Lorraine. Keduanya tidak sering bertemu, tetapi kedua wanita itu akrab satu sama lain. Terlebih lagi,
Mereka sekarang menjadi pilar sekte Iridescent. Keempat tetua yang terhormat telah meninggal. Jadi, orang-orang yang memiliki status tertinggi di sekte Iridescent sekarang adalah Lorraine Sang Suci dan kepala sekte, Nova. Ketika mereka melihat David kembali, semua orang berkumpul. Tuan David, Sid mengepalkan kedua tangannya, membungkuk, dan menyapa David dengan hormat. Tuan David, Zenon yang bersama beberapa orang suci-suci, dan Nova yang bersama para senior, turut menimpali. Semua orang mengerti bahwa Star Kingdom akan menghormati David mulai sekarang. Mereka memahami dari percakapan antara Azul dan David bahwa David merupakan satu-satunya pradewa sebagian di Kerajaan Bintang. Yang disebut-sebut sebagai Guru Daud hanyalah boneka yang dikendalikan olehnya, berarti Daud merupakan dewa prasebagian yang juga dapat terbagi menjadi 4 dewa prasebagian. Selain merasa terkejut, mereka tidak tahu lagi bagaimana mengungkapkan perasaannya. Hanya Lorraine yang tetap diam di tempat kejadian. Dia merasa bahwa karena David dan dirinya berasal dari bumi, dia tidak perlu mematuhi formalitas ini. Ditambah lagi, David tidak hanya memeluknya, tetapi dia juga melihat dadanya yang terluka, jadi dia harus bertanggung jawab atasnya. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. David mengangguk sebagai jawaban. Kekuatannya telah terekspos, jadi dia tidak perlu bersembunyi lagi. Dia masih perlu berpura-pura menjadi orang yang kuat. David mengerti bahwa semakin rendah hati dia, orang lain akan semakin takut. Oleh karena itu, lebih baik bersikap sedikit lebih dingin. Tuan David, bolehkah saya tahu apa yang terjadi ketika Anda mengejar cahaya biru tadi? Tanya Sid hati-hati. Inilah yang paling dia pedulikan. Begitu Azul diizinkan menyampaikan berita itu kembali ke Leila, Kerajaan Bintang akan segera dihancurkan. Suatu kekuatan besar dari peradaban tingkat 9 sedang datang dan Kerajaan Bintang tidak memiliki perlawanan apapun terhadap mereka. Sid, yang selalu bertanggung jawab melindungi Kerajaan Bintang, sama sekali tidak menginginkan hal ini terjadi. David hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengejar Azul, tetapi sebagian pradewa sangat cepat meskipun jaraknya jauh. Sid dan yang lainnya tidak tahu tentang hasilnya, dan mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Azul saat dia sekarat. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hati orang-orang yang hadir menjadi ciut dan mereka mendapat firasat buruk. Benar saja, lanjutnya, sangat sulit untuk waspada terhadap tipu daya seseorang dari peradaban level 9. Azul sudah merencanakan ini, dan aku tidak dapat menangkap sinyal yang dikirimnya kembali. Kau tidak melakukannya. Mata Sid terbelalak dan dia tidak percaya. Itu berarti tidak akan lama lagi sebelum keluarga Feder dari Leila akan mengirim seseorang ke Kerajaan Bintang untuk membalas dendam. Bab 2106. Apa yang akan terjadi dengan Star Kingdom kalau begitu? Akankah hal itu bergantung pada belas kasihan keluarga Feder? Semua orang tahu bahwa David telah membunuh keturunan langsungnya, jadi ketika keluarga Feder tiba, Kerajaan Bintang pasti akan berakhir buruk. Semua orang terkejut tak bisa berkata apa-apa oleh berita buruk yang tiba-tiba itu. Zenon dan yang lainnya bahkan mulai membuat rencana dalam benak mereka. Ketika mereka kembali, mereka akan mulai membereskan harta keluarga mereka dan membawa serta anggota keluarga penting mereka untuk meninggalkan Kerajaan Bintang, karena kerajaan itu sudah ditakdirkan hancur. Mereka akan menemukan peradaban tingkat rendah yang terpencil untuk menjalani hari-hari mereka. Meskipun sumber daya di sana pasti tidak sekaya yang ada di Kerajaan Bintang, akan lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Mereka sekarang tahu kekuatan David, jadi mereka tidak berani mempertanyakan apakah salah bagi David untuk membunuh Azul. Mereka hanya bisa memikirkan jalan keluar secara rahasia, berharap dapat lolos dari malapetaka dan terus hidup. Ya, saya tidak berhasil menyusulnya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, kata David dengan nada meminta maaf. Dia tidak ingin hal-hal berkembang sampai ke titik ini. Dia tidak punya pilihan, tetapi karena itu sudah terjadi, seseorang harus bertanggung jawab atasnya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang. Siapakah yang dapat menjamin bahwa setelah mereka membiarkan Azul pergi, dia akan menepati janjinya dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di Kerajaan Bintang lagi, juga tidak akan membocorkan lokasi Kerajaan Bintang. Karena itu,
David tidak menyesali perbuatannya. Jika Azul bersumpah untuk pergi saat ia mendapatkan pedang, David akan mempercayainya. Namun, Azul menarik kembali perkataannya. Tidak mungkin David akan tertipu lagi. David, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa asalkan kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Dengan karakter Azul yang buruk, bahkan jika kamu sudah melepaskannya, dia akan tetap mengingkari kata-katanya. Kamu telah melakukan hal yang benar. Aku mendukungmu. Orang itu pantas dibunuh untuk menghindari masalah di masa mendatang, kata Lorraine dari samping. Setelah mendapatkan sejumlah besar vitalitas dari batu kehidupan, Lorraine ditarik kembali dari ambang kematian. Dia masih sedikit lemah, tetapi itu tidak akan mempengaruhi apapun. Benar sekali, Master David. Kami semua mendukungmu. Mereka yang mengingkari janjinya jangan diberi kesempatan lagi, kalau tidak, mereka pasti akan kembali dan mencelakaimu, imbuh Nova. Kami semua mendukungmu, Tuan David. Para senior yang tersisa dari Sekte Iridescent semuanya setuju. Ketika Zenon dan yang lainnya melihat semua orang menyatakan dukungan mereka juga harus angkat bicara, terutama ketika mereka baru saja memilih untuk membiarkan Azul pergi, yang merupakan kebalikan dari pendekatan David. Bagaimana jika David memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka jika mereka tidak mengemukakan pendapat mereka? Dengan kekuatan David saat ini, menghadapi mereka akan semudah membalikkan telapak tangan. Tak satu pun dari mereka bisa lolos jika dia bertindak. Tuan David, kami baru saja dibutakan, dan itulah sebabnya kami ingin melepaskan Azul. Untungnya, Anda tidak mendengarkan kami, jika tidak, kami akan menjadi pendosa kerajaan bintang. Dilihat dari temperamen bajingan dari keluarga besar itu, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Terima kasih telah menghentikan kami dari membuat kesalahan, kata Zenon penuh rasa terima kasih. Zenon benar, kami ingin berterima kasih padamu, Master David, karena telah menghentikan kami dari melakukan kesalahan. Terima kasih, Guru David. Kelompok itu kemudian secara kolektif membungkuk kepada David lagi. Cukup, sebenarnya, aku tidak ingin meminta pendapatmu. Aku hanya ingin mengalihkan perhatian Azul dan membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Aku tidak menyangka tidak bisa membunuh dengan satu pukulan. Aduh, aku merasa sangat malu. Mereka yang berasal dari peradaban level 9 memang luar biasa. Seru David. Tuan David, Anda tidak perlu malu. Kamilah yang seharusnya merasa malu. Sebagai bagian dari kerajaan bintang, kami bahkan tidak bisa membantu. Pada saat ini, Sid tiba-tiba bertanya, Tuan David, seberapa jauh Star Kingdom dari Layla? Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Vader untuk sampai di sini setelah menerima pesan dari Azul? Bisakah kita menggunakan waktu ini untuk membuat beberapa persiapan? Kita tidak bisa menyerah begitu saja tanpa melakukan apapun, bukan? David memandang Sid. Dia benar-benar perhatian terhadap Star Kingdom. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua yang dihormati banyak orang, dia benar-benar berbeda dari orang suci lainnya yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Bagaimana mungkin David tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Zenon dan yang lainnya? Mereka hanya ingin menyenangkan Azul sehingga saat Azul kembali untuk membalas dendam di lain waktu, mereka akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, kesempatannya telah hilang. Mereka semua mungkin sibuk memikirkan cara membawa keluarga mereka keluar dari Star Kingdom dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Bab 2107. Dari penuturan Sid, David paham bahwa lelaki tua di hadapannya itu sungguh peduli dengan Star Kingdom sepenuh hati. Terus terang, dia tidak dapat menyelamatkan mereka, tetapi itu tidak menghentikan David untuk menghormati orang tersebut. Lord Sid, jarak antara Star Kingdom dan Layla sangat jauh. Butuh waktu sekitar 300 tahun bagi keluarga Vader untuk menerima berita itu dan membawa orang-orang mereka ke sini. Mungkin ada sedikit penyimpangan dari perkiraan ini, tetapi tidak akan terlalu besar. Dengan kata lain, kita punya waktu 300 tahun untuk mempersiapkan diri. David menjawab dengan sopan. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar bahwa keluarga Vader akan membutuhkan waktu 300 tahun untuk datang ke kerajaan bintang. Jawaban ini jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan.
Mereka mengira hanya butuh waktu 10 atau 8 tahun untuk sampai ke sana, dilihat dari kecepatan peradaban level 9. Tampaknya peradaban level 9 ini biasa saja. Kenyataannya, waktu yang signifikan itu bukan disebabkan ketidakmampuan peradaban level 9 ini, melainkan karena Layla terlalu jauh dari kerajaan bintang. Seberapa besar alam semesta? Hampir tak terbatas. Suatu tempat yang dapat dicapai dalam waktu ratusan tahun ternyata tidak jauh sama sekali. Selain itu, informasinya baru saja dikirim, dan butuh beberapa waktu untuk menyampaikannya kepada keluarga Vader di Layla. Tidak apa-apa, meskipun 300 tahun bukanlah waktu yang lama, itu juga tidak singkat. Kita dapat menggunakan 300 tahun ini untuk bersiap menghadapi krisis yang akan dihadapi kerajaan bintang, kata Sid. Benar, banyak hal yang bisa dilakukan dalam 300 tahun, dan Azul telah tidur di sini selama lebih dari 1 juta tahun. Siapa yang tahu apakah ada perubahan pada Layla? Bagaimana jika keluarga Vader juga tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri atau telah musnah? Alam semesta yang luas berubah dengan cepat setiap hari, jadi siapa yang bisa memastikannya? Nova menghibur semua orang. Nova benar, kita tidak boleh terlalu pesimis. Pesan yang dikirim Azul mungkin tidak sampai ke keluarganya. Beberapa kecelakaan mungkin terjadi, atau mungkin terhenti di tengah jalan, imbuh Lorraine. Perkataan Nova dan Lorraine untuk sementara meredakan ketegangan di udara. Kemungkinan terjadinya situasi ini sangat rendah, tetapi bukan berarti sepenuhnya mustahil. Meskipun demikian, masih ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, jadi saya akan menyerahkan posisi kepala SA kepada sid.novelebook.com. Anda akan bertanggung jawab atas Star Kingdom dan Anda dapat membuat rencana sesuai dengan aturan Anda. Jika ada yang berani menolak, Anda dapat langsung memberitahu saya, dan saya akan berbicara dengan mereka. David berkata dengan serius. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan David, kami membutuhkan Anda untuk menjadi kepala SA dan saya akan membantu Anda di samping. Sid buru-buru menolak. Saat itu, dia adalah orang nomor 1 di kerajaan bintang, dan dia merasa nyaman sebagai kepalanya. Sekarang, bukan saja kekuatan Zenon telah melampauinya, tetapi David juga berada bermil-mil di depannya. Di dunia di mana kekuasaan adalah yang terpenting, orang yang terkuat seharusnya menjadi ketua asosiasi orang suci sehingga dia bisa persuasif sekaligus pencegah. Oleh karena itu, setelah dikalahkan oleh Zenon, Sid tunduk kepada Zenon sebagai kepala baru. Baru setelah orang lain yang kekuatannya sebanding dengan Zenon muncul, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggulingkan Zenon dari kekuasaannya. Tuan Sid, Anda adalah senior saya, jadi Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada saya. Saya adalah junior Anda dan saya tidak terbiasa dengan hal ini. Hanya setelah Anda menjadi pemimpin, Anda dapat memajukan rencana Anda. Teruskan saja dan laksanakan tanpa ragu-ragu, saya akan mendukung Anda. Tetapi, Sid masih ingin menolak. Begitu dia mengucapkan kata itu, ucapannya disela oleh David. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan Sid. Anda sebaiknya mempersiapkan diri sesuai dengan ide-ide Anda, dan tentu saja, saya juga tidak akan tinggal diam. Saya harus mengasingkan diri selama 300 tahun dan mencoba meningkatkan kekuatan saya sehingga saya akan lebih percaya diri dalam menghadapi keluarga Vader di masa depan. Dengan begitu, akan ada lebih banyak harapan bagi Star Kingdom. Sekarang, kita harus berpisah demi masa depan Star Kingdom. Karena David sudah mengatakan hal itu, Sid tidak punya alasan untuk menolak. Seperti yang dikatakan pihak lain, mereka harus berpisah demi masa depan kerajaan bintang. Bab 2108. Jika David dapat meningkatkan kekuatannya, akan lebih baik jika dia dapat mencapai tingkat pradewa. Dengan begitu, kemungkinan kerajaan bintang bertahan menghadapi krisis akan meningkat pesat. Tuan David, karena Anda mengatakan ini, saya akan dianggap tidak sopan jika terus menolak. Jangan khawatir dan pergilah untuk mundur. Dengan saya di sini di kerajaan bintang, saya tidak akan mengecewakan Anda, janji Sid dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Tuan Sid, aku percaya padamu. David tersenyum. Dia tahu bahwa apakah kerajaan bintang dapat bertahan dari krisis yang ditimbulkan oleh keluarga Vader, semuanya bergantung pada apakah dia dapat meningkatkan kekuatannya atau tidak.
Semua persiapan lainnya sia-sia. Pradewa dari keluarga Vader dapat memusnahkan kerajaan bintang. Jika tidak ada yang dapat menghadapi kekuatan tempur tingkat tinggi ini, kekuatan itu akan sia-sia tidak peduli seberapa siapnya mereka. Tentu saja, David tidak akan menyurutkan semangat Sith. Akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan Star Kingdom jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dan menyatukan Star Kingdom. Keduanya mencapai kesepakatan. Lalu, David menatap Zenon dan yang lainnya lagi. Kalian harus bekerja sama dengan baik dengan Lord Sith mulai sekarang, mengerti? Jika aku menemukan seseorang bermain trik di belakangku, maka jangan salahkan aku karena tidak bersimpati saat waktunya menyelesaikan masalah. Perkataan David telah menghentikan rencana Zenon dan yang lainnya untuk melarikan diri dari kerajaan bintang bersama anggota keluarga mereka. Sarana praketuhanan parsial berada di luar pemahaman dan imajinasi seorang santo suci. Sama seperti bagaimana Daud tidak dapat memahami kekuatan pradewa yang sesungguhnya saat ini. Jika Zenon dan yang lainnya memilih melarikan diri saat ini, itu akan menjadi pengkhianatan terang-terangan terhadap kerajaan bintang. Kalau saja David menemukan mereka saat mereka sedang melarikan diri, dia mungkin akan menghabisi mereka semua dalam keadaan marah. Jika itu terjadi, mereka akan musnah sebelum keluarga Vader tiba 300 tahun kemudian. Itu akan sangat menyedihkan. Tidak ada seorang pun dari kelima orang itu yang berani mempertaruhkan hal ini. Ya, jangan khawatir, Tuan David. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Tuan Sith dan kami tidak akan berani berpikir dua kali. York adalah orang pertama yang melangkah maju dan berkata, Tuan David, kita semua adalah anggota Star Kingdom. Jika Star Kingdom dalam kesulitan, kita akan menyibukkan diri dengan membantu Lord Sith. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan trik kotor? Bukankah kita akan menjadi pendosa Star Kingdom jika kita melakukan itu? Fawn menimpali. 3 orang sisanya pun satu persatu menyampaikan pendapatnya. Mereka pasti akan bekerja sama dengan Sith untuk membuat persiapan. Bagus. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Star Kingdom adalah rumah kita. Kita akan berbagi kegembiraan bersama, tetapi jika Star Kingdom dalam kesulitan, jangan berpikir untuk meninggalkan kita, kalau tidak. Tenanglah, Tuan David. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama dengan Tuan Sith demi melindungi tanah air kami. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang, David meminta mereka pergi. Selamat tinggal, Tuan David. Setelah berkata demikian, mereka berlima pun bergegas pergi. Mereka tidak ingin berada di sini lagi. Terlalu banyak tekanan yang dihadapi pradewa seperti David, khususnya bagi Zenon yang berselisih dengan David. Sungguh siksaan baginya berada di depan David. Ia takut David akan menamparnya sampai mati jika ia marah. David bahkan dapat membunuh sebagian pradewa azul dari peradaban level 9. Jadi, jika David menggunakan sedikit kekuatan ilahinya, ia akan mampu membunuh Zenon dan kekuatannya yang sangat kecil hanya dengan satu gerakan. Bab 2109. Setelah Zenon dan gengnya pergi, hanya David dan Lorraine yang tersisa di tempat kejadian, begitu pula beberapa senior sekte Iridescent, termasuk Nova. Nova, sekarang setelah keempat wanita tua itu meninggal, aku yakin tidak akan ada lagi orang suci yang menghilang di masa depan. Kau sekarang yang bertanggung jawab atas sekte Iridescent dan aku harap kau dapat memimpin semua orang untuk mengembalikan kejayaan sekte Iridescent, kata David. Terima kasih, Tuan David. Nova membungkuk pada David. Ini adalah ucapan terima kasih yang tulus, dan bukan karena dia takut dengan kekuatan David. Kalau bukan karena David, dia mungkin tidak akan pernah tahu rahasia keempat tetua terhormat itu. Apa yang akan terjadi saat guru dari keempat tetua terhormat itu bangun, atau di mana sekte Iridescent akan berakhir. Itu semua akan menjadi misteri. Terima kasih, Master David, kata beberapa senior lainnya. Mereka tidak tahu sebanyak Nova. Akan tetapi, sekte warna-warni telah berdiri selama bertahun-tahun, tetapi selain dari 4 tetua orang suci sejati yang terhormat, tidak ada orang suci lain, yang jelas tidak masuk akal. Tak disangka-sangka, justru keempat tetua terpandang itulah yang diam-diam membawa para orang suci tersebut ke tanah terlarang dan mengorbankan mereka untuk tuannya.
Berapa banyak senior sekte yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencapai alam suci dengan susah payah. Mereka berpikir bahwa masa depan akan cerah, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi sumber makanan bagi orang lain. Betapa tidak relanya mereka saat mereka sedang sekarat. Kebenaran kini terungkap, dan sekte Iridescent akhirnya dapat kembali ke jalurnya lagi. Semua berkat David. Nova, kau tidak perlu bersikap sopan padaku. Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika aku tidak membuat kesepakatan denganmu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Begitu Azul benar-benar menyerap tubuh yang memikat itu dan kembali ke puncaknya, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi. Kau sangat berjasa karena mampu menghentikan ancaman itu sejak awal. Lorraine juga melangkah maju saat itu. Ia lalu membungkuk dan mengucapkan terima kasih, David. Terima kasih, Nova. Dia bisa bertahan hidup karena kedua orang di depannya. Kalau bukan karena mereka, dia akan menjadi santapan orang lain. Sama-sama, Lori. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Semua ini terjadi karena kesalahan dan kami semua terselamatkan berkat kekuatan Master David, Novelebook.com. Jika aku tahu yang sebenarnya, aku tidak akan membiarkan Master David datang mengambil risiko. Untungnya, Master David cukup kuat, kalau tidak, akibatnya tidak akan terduga, kata Nova, merasa takut dalam hatinya. Siapakah yang mengira bahwa sebagian pradewa dari peradaban tingkat 9 sedang tidur di area terlarang? Jika dia tahu, dia tidak akan pernah memberitahu David. Pada saat yang sama, Nova juga merasa ngeri dengan kekuatan David yang sebenarnya. Ia masih ingat saat David dibawa kembali oleh Tetua Merah. Dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memasuki alam abadi. Sudah berapa lama? Sekarang, dia bahkan membunuh sebagian pradewa. Dia benar-benar diberkati oleh para dewa. Dia dikirim dari surga untuk menyelamatkan kerajaan bintang. Nova bahkan tidak khawatir tentang kedatangan keluarga Vader 300 tahun kemudian. Dia tahu bahwa David pasti akan melindungi Star Kingdom. 300 tahun cukup bagi Daud untuk mengatasi rintangan yang dihadapi oleh pradewa sebagian dan menjadi dewa sejati. David adalah penyelamatku, dan Nova, kau juga secara tidak langsung menyelamatkanku. Jadi, aku harus berterima kasih kepada kalian berdua, kata Lorraine sambil tersenyum. Tuan David, mengapa kita tidak keluar dari sini dulu? Mari kita kembali ke Sekte Iridescent sementara Lori dapat menceritakan kepada kita tentang pengalaman Anda di daerah terlarang dan bagaimana Anda menemukan bahwa keempat tetua terhormat itu memiliki motif tersembunyi, usul Nova. Baiklah, ayo kita keluar dari sini. Tentu saja tidak ada seorang pun yang akan berkeberatan saat dia membuka mulut. Kelompok itu meninggalkan daerah terlarang dan kembali ke daerah pemukiman Sekte Iridescent. Nova menemukan sebuah ruangan dan ketiganya duduk bersama. Lorraine mulai menceritakan apa yang terjadi setelah dia memasuki area terlarang. Dari latihan normal di awal hingga teknik terlarang yang dilakukan Eira dan saudara perempuannya untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Kemudian, saat Eira dan saudara-saudarinya berada dalam kondisi lemah, dia mengikuti mereka ke kedalaman area terlarang dan menemukan rahasianya. Bab 2110. Pada akhirnya, dia mengetahui kebenaran umum tentang masalah tersebut dari keempat gurunya. Lorraine tidak rela menyerahkan nyawanya dan menjadi korban, jadi kedua belah pihak bertarung. Itulah sebabnya mereka membalikkan area terlarang dan membuat Nova dan yang lainnya khawatir. Lalu, Azul terbangun. Pada saat kritis, David tiba. Setelah mendengarkan narasi Lorraine, David dan Nova memahami alasan peningkatan kekuatan Lorraine secara tiba-tiba. Ternyata keempat orang suci sejati mengorbankan salah satu pangkat mereka sebagai gantinya. Hanya Eira dan saudara perempuannya yang setia yang akan melakukan hal gila seperti itu untuk membangunkan tuan mereka. Pertama, mereka mengorbankan satu tingkatan, turun dari tingkat Saint sejati ke tingkat Prasein, lalu mengorbankan diri mereka sendiri agar Azul menyerap mereka dan pulih dari cederanya. Tidak jelas apa yang dilakukan Azul hingga menyihir mereka, karena mereka bahkan tidak sadarkan diri setelah lebih dari 1 juta tahun. Mereka mungkin telah dicuci otaknya sejak kecil. Di hati keempat orang itu,
Azul adalah segalanya bagi mereka dan motivasi bagi mereka untuk hidup, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Kenyataannya, orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mereka bahkan bisa menyerahkan nyawa mereka, yang berarti mereka telah kehilangan akal sehatnya. Nova mengira Lorraine berasal dari planet yang sama dengan David, dan itulah sebabnya dia sangat berbakat. Tanpa diduga, kekuatannya ditingkatkan oleh 4 tetua terkemuka dengan menggunakan teknik terlarang. Tampaknya David masih satu-satunya yang diberkati oleh para dewa. Setelah ini, David mulai berpikir tentang kemana ia akan pergi di masa depan. Rencana untuk hidup menyendiri di bumi harus dikesampingkan untuk sementara. Dia akan menjadi garis pertahanan pertama Star Kingdom 300 tahun kemudian saat keluarga Vader menyerang. Keberhasilan atau kegagalannya berhubungan langsung dengan hidup dan matinya Star Kingdom. Jadi, David juga harus mementingkan hal ini. Pertimbangan utamanya adalah dia tidak tahu orang macam apa yang akan dikirim keluarga Vader. Apakah mereka akan mengirimkan dewa pradewa atau dewa purba? Hal yang tidak diketahui membuat David tidak berani ceroboh sedikit pun. Novelebook.com dia harus berusaha sebaik mungkin untuk membuat persiapan menghadapi hal ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan Sekte Iridescent sebagai basis operasinya dan membawa Celia dan yang lainnya. Sekarang, di sini akan sepenuhnya aman. Suasana untuk berkultivasi juga sangat baik. Celeste tumbuh di sini, jadi dia akan senang tinggal di sini. Nova, aku ingin membawa Celeste dan Celia kembali untuk tinggal di Sekte Iridescent. Bagaimana menurutmu? Tanya David. Bagus. Tentu saja, itu akan luar biasa. Master David, jangan khawatir. Aku pasti akan mengajari mereka dengan baik dan membiarkan mereka semua mencapai alam abadi, jawab Nova dengan gembira. Dia berharap David akan membawa semua orang kembali ke Sekte Iridescent sehingga David pasti akan tinggal di sini juga. Dia adalah pradewa sebagian, dan dia satu-satunya di Kerajaan Bintang. Begitu David tinggal di sini, Sekte Iridescent akan menjadi tempat suci di Kerajaan Bintang. Baiklah. Aku akan mengambilnya nanti. Nanti aku akan merepotkanmu, Nova. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Nova berseri-seri. Nova, jangan panggil aku Master David lagi. Kedengarannya asing sekali. Sebaiknya kau panggil aku David saja. Baiklah, baiklah. Nova setuju setelah memikirkannya. Dengan apa yang diketahuinya tentang David, pihak lain bukanlah tipe orang yang peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Menyebutnya Master David memang menciptakan jarak tertentu di antara kedua belah pihak.